Perkenalkan, nama saya Herdiansa Ismail. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2017. Kali ini saya akan membuat video tentang mengenai model pembelajaran snowball throwing. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu snowball throwing. Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing mempunyai artian melempar. Nah, jika digabungkan, snowball throwing secara snowball throwing merupakan melempar bola salju. Nah, menurut Komalasari menyatakan bahwa model snowball throwing adalah model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, yang dipadukan melalui permainan imajinatif yang membentuk dan melempar bola salju. Sedangkan menurut Kisworo menjelaskan bahwa snowball throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian, masing-masing kelompok memilih ketua kelompoknya untuk mendapatkan tugas dari guru. Kemudian, masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola kertas, lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperolehnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model snowball throwing adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang berupa permainan yang dibentuk secara kelompok dan memiliki ketua kelompok untuk mendapatkan tugas dari guru. Kemudian, setiap kelompoknya membuat pertanyaan yang akan dilemparkan kepada kelompok lain. Nah, pada pembelajaran tipe kooperatif snowball throwing, siswa melakukan kompetensi antar kelompok. Dengan adanya kompetensi ini, dapat mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Jadi, persaingan dibutuhkan dalam pendidikan karena dapat menjadikan proses interaksi belajar mengajar menjadi lebih kondusif. Nah, bagaimana penjelasan dari tadi? Apakah kalian paham? Pasti paham enggak? Kan jadi intinya snowball throwing itu membentuk sebuah kelompok dan masing-masing kelompok memilih ketua kelompoknya untuk mendapatkan tugas dari guru dan kemudian tugas tersebut dijelaskan kepada kelompoknya masing-masing oleh ketua kelompoknya itu, dan setiap siswa membuat satu pertanyaan untuk dilempar dan dibuat bola salju dan dilemparkan kepada teman-teman lainnya. Ya, selanjutnya ada penerapan model pembelajaran snowball throwing. Nah, dalam model pembelajaran snowball throwing ini menggunakan 3 penerapan. Yang pertama, penerapan pembelajaran konstruktivisme, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas melalui pengalaman nyata. Yang kedua, ada penerapan pembelajaran inquiry, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Terus yang ketiga, penerapan pembelajaran questioning, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Dari bertanya, siswa dapat menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Nah, kemudian setelah adanya penerapan, lanjut kepada tujuan. Tujuan dari model pembelajaran snowball throwing itu yang ialah melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan keberanian siswa dalam menyusun pertanyaan dan bertanya dengan tuntunan pertanyaan yang diberikan oleh teman yang lainnya ataupun guru yang bersangkutan.
Ya, selanjutnya lanjut ke langkah-langkah. Nah, sebelum langkah-langkah menggunakan model pembelajaran snowball throwing, dalam pembelajaran kan diketahui ada tiga komponen. Yang pertama, ada tiga kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam RPP yang telah saya buat mempunyai tiga kegiatan itu. Nah, dalam 10 menit pertama, ketika saya mengajar, saya akan mengecek dulu siswa terlebih dahulu, mengecek kebersihan, dan menyuruh KM ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, lanjut ke kegiatan inti. Nah, dari kegiatan inti ini kita dapat melihat model snowball throwingnya. Nah, langkah-langkah yang harus diperlukan ialah ketika guru telah menyampaikan sebuah materi kepada siswa, nah kemudian guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok. Nah, masing-masing per kelompok itu minimal 5 sampai 6 orang. Nah, dari 5 sampai 6 orang itu ditentukan oleh kelompoknya sendiri untuk menunjuk satu orang ketua kelompoknya. Nah, ketika sudah ada ketua kelompoknya, kemudian ketua kelompoknya itu diberikan tugas oleh guru untuk menyampaikan tugas yang harus dikerjakan oleh kelompoknya tersebut. Nah, setelah diskusi antara kelompok, kemudian guru memberikan satu buah kertas kepada setiap kelompok atau setiap siswa. Nah, ketika sudah diberikan kertas, si kertas tersebut harus diisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh si siswa tersebut. Kemudian, nah setelah itu guru merancang suatu games atau suatu aturan mainnya dalam permainan bola salju ini. Setelah dibentuk semua menjadi bulat-bulat, nah kemudian guru memulai kegiatan bermain bola salju tersebut. Nah, jika ada satu siswa yang mendapatkan bola tersebut, si siswa tersebut harus menjawab pertanyaan yang telah tercantum dalam kertas tersebut. Nah, permainan tersebut dilakukan sampai pertanyaan semua terjawab semua. Nah, setelah pertanyaan terjawab semua, guru pun kemudian memberikan kesimpulan dan memberikan sebuah statement dari hasil dari yang telah didiskusikan oleh kelompok-kelompok tersebut. Setelah itu lanjutlah kepada kegiatan penutup. Kegiatan penutup sama saja seperti berdoa dan lain-lainnya. Setelah kita tadi mengetahui tentang langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan satu materi yang bisa digunakan menggunakan model pembelajaran tersebut. Sebetulnya semua materi juga bisa ya, tergantung situasi di kelasnya juga. Nah, di sini saya mengambil dengan KD 3.1 yaitu materinya interaksi antar ruang atau submaterinya distribusi potensi wilayah negara ASEAN. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kenapa negara-negara di ASEAN membutuhkan negara-negara lain juga? Nah, karena suatu negara tidak bisa hidup dengan sendirinya. Karena itu membutuhkan negara-negara yang lain. Karena itulah diadakannya interaksi antar ruang tersebut. Nah, setelah itu ada faktor-faktor pendorong yang membentuk adanya kerjasama suatu negara. Nah, faktor-faktor pendorong itu didasari oleh dua, yaitu adanya kesamaan dan adanya perbedaan wilayah. Kemudian ada faktor penghambat. Nah, faktor yang menghambat terjadinya bentuk kerjasama ialah yang pertama, perbedaan ideologi, adanya konflik peperangan dan kondisi konflik peperangan yang terjadi. Kemudian ada kebijakan protektif suatu negara, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, setelah itu ada lagi bentuk-bentuk kerjasama, ya diantaranya ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya,
bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kemudian ada bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Nah, potensi-potensi yang dipunyai oleh negara ASEAN tentunya berbeda-beda. Kita contohkan di Indonesia sendiri. Di Indonesia dalam bidang pertanian mempunyai potensi yang itu rempah-rempah yang bagus, beras, teh, kopi, dan lain-lain. Sementara di pertambangannya yaitu mempunyai minyak bumi, biji timah, emas, gas, dan lain-lain. Sementara itu di Malaysia sendiri memiliki dalam bidang pertaniannya memiliki potensi yang beras, karet, kelapa sawit, dan teh, dan pertambangannya minyak bumi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang cuman sedikit itu hanya gambarannya saja. Bagaimana video kali ini tentang model pembelajaran snowball throwing? Apakah kalian paham? Ya, semoga kalian paham ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila kalian tidak mengerti, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.